Makanya nyambung tadi di awal bahwa melakukan rutinitas itu sama menciptakan masa lalu. Melakukan rutinitas sama dengan menciptakan masa lalu. Jadi sumber informasi harus ditambah, circle-nya juga harus ditambah, terutama circle yang up. Beda kok, nanti pencapaian tuh pasti akan mengikuti itu. Tek naiknya. Oke. Sekarang kita masuk ke getaran yang positif, Om. Mudah-mudahan kita semua masuk di ranah sini, Om. Supaya, dominan lah. Iya, dominan. Mungkin yang bisa ngukur ya diri kita sendiri barangkali ya, misalnya lebih dominan di mana gitu ya. Ya, dan itu tidak boleh ego yang menentukan ya. Kan kadang orang merasa aku kan sudah bahagia, tapi dominannya loh ya, dominannya sepanjang hari. Iya, dominan sepanjang hari yang di mana? Gitu. Yang paling konsisten gitu ya. Nah, di level berani, di level apa tuh namanya power ini. Power yang pertama itu, Iya, power yang pertama itu angkanya 200 ya. Ya, kalau katanya Hawking angkanya 200 ini. Titik balik perubahan dari force itu. Itu gimana ngejelasinnya gitu? Ya, jadi kenapa sih berani ya menjadi power di titik awal? Karena tadi kan saya sampaikan bahwa di level bawah itu kan orang merasa menjadi korban atas hal di luar diri. Ya. Nah, di level berani ini dia sudah mulai berani satu ambil tanggung jawab. Bahwa saya akan jadi apa itu tergantung saya. Gitu. Dia berani ngambil keputusan, berani melakukan riset. Ya, karena saya misalkan contoh simpel nih di kelas TikTok gitu ya. Orang yang tidak di level 200 sulit untuk kreatif. Karena ketika mau melakukan sesuatu yang baru dia takut. Nanti kalau begini, kalau salah gimana? Dia nggak berani, nggak punya keberanian itu. Termasuk melampaui skor 175, punya keberanian apa? Aku nggak apa-apa kok orang nggak suka dengan saya. Itu harus berani di situ. Kalau nggak punya keberanian itu, akan ngejar terus 175. Betapa kasihan ya mereka ya. Jadi sedikit-sedikit dibilangin jelek, ada orang nggak suka gitu. Jadi terforsir tenaga, pikiran, waktunya untuk ngurusi orang-orang yang nggak suka. Kehilangan jati diri juga termasuk di situ. Ketemu si A harus pakai topeng ini, karena dia kan karakternya begini. Dia nggak suka kalau aku begini. Nanti ketemu B karakternya beda. Gimana ya biar dia suka dengan saya? Akhirnya dia ngerubah lagi. Kalau dia sukanya dengan orang begini. Jadi ketemu ini pakai topeng ini, ketemu ini pakai topeng ini, akhirnya kehilangan jati diri yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau syarat skor 200 ini sudah berani jadi diri sendiri. Tapi ya, kan mau nggak suka ya nggak apa-apa. Meskipun sudah sampai di angka itu kan tetap aja masih punya rasa marah, arogan tetap muncul kan ya. Tetap bisa kan. Cuman yang dominan gitu ya. Oke, di atasnya berani ada netral Om Bimo. Angkanya 250. Di tingkatan kesadaran netral itu biasanya kan lebih rileks, fleksibel dalam menjalani hidup, nggak ngoyo gitu ya Om Bimo ya. Atau gimana? Ya, netral itu lebih ke juga tidak terpengaruh oleh adjustment di luar diri. Gitu. Jadi netral itu ya netral aja itu. Bahkan misalkan nih ada orang cerita, ada orang ngeluh, kan bahayanya gini, orang ngeluh kita ikut ngeluh, kan narik juga ke force. Narik juga hal negatif. Kalau netral ada orang ngeluh, netral aja. Netral itu tidak terpengaruh di luar diri lagi. Jadi mau kondisinya bagaimana dia netral. Ada yang dinikmati, nggak ada yang nggak dicari gitu ya, ibaratnya netral ya. Aja gitu. Netral itu benar-benar tidak terpengaruh gitu. Jadi tadi kalau bilang aku nggak suka, orang nggak suka, aku nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya, aku nggak apa-apa, nggak sempurna. Jadi nggak sempurna pun nggak apa-apa, netral. Ya karena memang manusia nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi emosinya sudah tidak negatif lagi ya. Ya, orangnya di netral itu ya. Misalkan turun ke negatif, dia mudah menetralkan. Iya, oke. Gitu. Nah ini tadi yang apa tuh namanya tentang kemauan sama keinginan kan agak tipis gitu. Agak tipis. Tapi beda posisinya. Satunya di force, satunya di power. Gimana ini? Kenapa ketika di power tuh bisa kepleset ke bawah? Karena di kemauan itu nanti kalau ngoyo dia jatuh ke keinginan. Gitu. Jadi kenapa di situ di kemauan tuh diartikan dengan optimis gitu. Dan di loa kan nggak boleh nulis saya ingin rumah 1 miliar. Yang boleh adalah saya mau rumah 1 miliar. Itu. Jadi itu nyambung juga di ilmu loa. Karena kalau kemauan dia sudah nggak ngoyo lagi. Karena di situ ada optimisme yang dalam tanda kutip pasti terjadi goalsnya. Sudah optimis, sudah yakin gitu loh. Jadi buat apa ngoyo? Dia nggak ngoyo tapi sibuk do the best. Ngoyo ini beda. Do the best terus ini ya. Do the best tapi tidak didasari oleh obsesi yang berlebihan gitu ya. Bukan obsesi yang berlebihan. Karena dia sudah merasa yakin melampaui sesuatu yang belum terjadi. Iya.
optimis, yakin dengan petanya harus kemana, background-nya jelas. Kalau orang ngoyo kan kadang nggak terplanning. Iya, bayi ilmu tapi kan, bayi strategi gitu ya. Percaya dulu baru akhirnya terjadi. Akhirnya optimis dia gitu. Oke, penerimaan di angka 350. Menurut Om Bimo ini gimana nih? Iya, tidak banyak orang itu punya kemampuan menerima. Bahkan penerimaan ini bisa dibilang awal dari perubahan juga. Gitu, karena banyak orang itu kan ketika ada konflik dia nggak terima. Contoh nih misalkan punya pasangan yang bermasalah gitu, kadang nggak terima itu loh. Padahal problem itu harus diterima dulu. Ibaratnya gini, permainan sepak bola itu. Apa yang terjadi ketika bola datang, orangnya malah lari, nggak nerima. Harusnya kan diterima, diolah, baru strategi untuk mencetak gol. Sama dalam kehidupan, ketika ada masalah, ya diterima, diakui. Gitu. Berdoa pun juga sama, saya akui saya bersalah. Jadi kalau bilang begini, Om Bimo tuh begini, iya, saya akui saya salah. Berapa banyak yang bisa menerima kondisi apa adanya? Banyak orang tuh akhirnya, ya contoh aja lah, panas itu kok panas banget sih gitu. Itu sudah force gitu loh. Penerimaan ya panas ya dinikmati, yang penting nggak sampai kulit kebakar keluar asap apinya kan gitu. Kegiringan juga sama gitu. Jadi hal kecil itu juga melatih gitu. Hubungannya dengan keselarasan dengan semesta gitu ya. Nggak ngeluh ketika dingin. Itu orang yang bisa nerima itu gitu. Termasuk nerima ketika misalkan nih target belum tercapai, nerima. Nggak lagi menyalahkan yang lain, nggak jatuh ke marah, ke apa namanya, ini harus ada yang dikambing hitamkan gitu. Kalau orang nerima ya sudah. Ini sudah terbaik darinya untuk saya. Kalau saya belum dapat lebih, berarti saya melayakkan diri biar dapat lebih. Jadi bisa nerima kondisi itu. Nah, di atasnya penerimaan ada reason, akal budi. Ya, di tingkatan ini seseorang ingin membagikan apa yang ia bisa kepada seluruh dunia. Iya, dia sudah di level menginspirasi. Sudah bisa menginspirasi, dia sudah bisa memahami. Dia tidak hanya berpikir untuk diri dan keluarga. Betul, sudah bukan lagi diri, dia sudah memahami betul kehidupan dan dia sudah ada sampai di level untuk menginspirasi. Kalau love di angka 500. Ya, nah cinta ini hati-hati. Karena nanti bisa kepleset di rasa apa yang di level force. Ya, karena cinta itu bisa masuk ke keinginan, bisa masuk ke ketakutan. Cinta itu maksudnya gimana sih? Cinta itu kepada siapa? Atau memang kalau bahasa cinta itu memang kalau di Indonesia cuma satu sih. Kalau di bahasa Latin itu kan banyak. Artinya cinta ini ya benar-benar memancarkan, udah penuh cinta gitu. Jadi tidak ada kebencian. Jadi misalkan nih ada orang yang bully gitu ya nggak jengkel, ya tetap ada cinta aja gitu. Nah, tapi kadang ada cinta tertentu yang bisa membuat kepleset ke bawah. Mungkin gini, contohnya posesif gitu. Mungkin kalau dinarasikan lebih jelasnya gini, mungkin karena memang kita itu sadar ya bahwa setiap manusia itu adalah bagian daripadanya, satu keutuhan gitu ya, sehingga ada orang nggak suka sama kita, ada orang benci sama kita, ya sudah, kita tetap cinta, karena kita sadar siapa sesungguhnya dia itu. Mungkin begitu ya, bisa juga ya? Bisa, karena sudut pandangnya sudah tepat. Jadi contoh aja nih, ada orang yang menyakiti kita. Kalau sudut pandangnya tepat, sebenarnya kan dia dipinjam oleh Tuhan untuk mendewasakan kita kok. Bahkan kadang kita dipinjam olehnya untuk apa? Mendewasakan orang lain juga. Nah, kalau tidak menerima orang yang tadi menyakiti kita, akhirnya pendewasaan nggak terjadi. Tapi kalau dia tetap cinta, tetap enjoy bahwa ini adalah bagian dari pendewasaan, ya terlampaui, nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi katanya Hawking, orang yang bisa sampai di level ini 1:250 loh. Yang dominan, saking susahnya ya. Kalau sesekali masih bisa lah, tapi kalau dominan di situ, saya pun juga belum bisa di level itu. Taktisan masih bisa ya. Naik dari cinta ke sukacita, joy, ya, 540 ini. Apa tuh bedanya tuh? Ya, sukacita itu kan sudah benar-benar seperti sudah tanpa alasan lagi. Banyak ya orang suci, guru spiritual sampai di tingkatan ini mungkin ya. Guru-guru spiritual, termasuk di atasnya adalah kedamaian. Itu sudah benar-benar sudah melihat dunia itu sebuah keutuhan yang benar-benar nggak ada lagi yang membuat dia untuk tidak damai gitu. Apapun itu tetap 600 damai. Nilainya. Iya. Ini berarti dia sudah tingkat transendensi secara total ya Om ya. Betul. Iya.
Oke. Pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami manusia. Yang terakhir adalah pencerahan atau enlightenment. Ini tingkatan kesadaran manusia tertinggi menurut Hawkins. Dan itu sulit untuk dilukiskan. Beberapa orang mengatakan pencerahan tak terlukiskan gitu. Karena saking tingginya ini banyak orang yang tidak bisa dilukiskan bagaimana gitu ya. Kalau saya lebih ke memudahkan diri untuk ke sana adalah mengerti kehendaknya itu salah satu. Pencerahan itu di sana salah satunya. Makanya di peta kesadaran itu adalah tangga menuju pencerahan. Ketika sudah mengerti total kehendaknya itu sudah nggak ada lagi yang ke bawah-bawah yang dominan force itu sudah ini. Tapi memang banyak yang mengartikan memang itu sudah tidak terlukiskan. Kadang termasuk kayak momen aha kayak apa itu kan juga bagian dari pencerahan gitu, yang gimana yang membahasakan itu gitu ya, saking tingginya. Itu tingkatannya nabi ya. Bisa tingkatannya nabi juga bisa di situ. Nabi Sokra. Om, tapi kalau berbicara tentang kayak momen aha, tentang intuisi gitu, apakah ketika kemudian itu ingin dicapai justru malah kita nggak akan sampai, atau kemudian ngalir aja, yang penting ya kita terapin metode apa begitu? Ya, aha intuisi itu tidak sekali, Mas. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu di tengah jalan nanti akan dituntun. Ada intuisi berikutnya. Jadi intuisi itu kadang itu nggak langsung penuh satu film sampai akhir, sampai tamat ya, tapi itu berjalannya waktu. Nah, ketika kita konsisten bagaimana konsep intuisi itu datang, bagaimana menarik aha itu datang, nah itu akan tetap terjadi goalsnya tadi yang sesuai dengan intuisi. Tapi kalau di pertengahan jalan akhirnya meleto ya, dalam tanda kutip, jatuh ke force, ke panik, ke takut, ke terlalu logik, masa iya saya bisa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Orang yang terlalu logik kan, kita sudah bahas kemarin ya, orang terlalu logik, intuisinya lemah, nggak muncul, nggak dapat bimbingan lagi. Makanya kenapa ketika ada problem, saya lebih seneng nggak mikir, menenangkan diri, nunggu petunjuk intuisi datang. Gitu. Karena kalau ego saya ngambil peran, wah itu bahaya gitu, bisa meleset gitu. Kalau ada tekniknya mengistirahatkan pikiran sejenak gitu. Betul. Salah satu memunculkan suara hati atau intuisi itu tadi ya. Betul ya berarti itu ya. Dan sampai sekarang masih terus lancar intuisinya. Masih terus. Karena kalau misalkan saya mikir ruwet itu nggak datang dan sering meleset, sering salah, kan itu kan terpola ya. Jadi saya ngamatin terus kan gitu. Jadi ketika ada problem ada apa, ya ngapain saya pakai pikiran ruwet gitu. Malah tenang aja. Makanya kadang kok orang itu yang pencapaiannya bisa, kenapa terlihat santai, kenapa nggak ada cemas, nggak ada khawatir, emang begitu. Ketika ada problem, dia lebih memilih untuk menep gitu loh, untuk tenang, untuk menunggu petunjuk intuisi, nggak mikir. Nah, orang-orang pada umumnya coba mumet mikir cicilan gitu ya, mumet mikirin ulah anak, dipikir terus, akhirnya apa? Petunjuk isi nggak datang. Ya, kemudian mengeksekusi dengan sumber informasi diri yang masih terbatas, latar belakang diri masih skill yang masih terbatas, dengan circle yang masih gitu-gitu aja. Akhirnya apa? Yang gulung di situ nggak berubah. Makanya Bung tadi di awal bahwa melakukan rutinitas itu sama menciptakan masa lalu. Melakukan rutinitas sama dengan menciptakan masa lalu. Jadi sumber informasi harus ditambah, circle-nya juga harus ditambah, terutama circle yang up. Beda kok, nanti pencapaian tuh pasti akan mengikuti tek naiknya. Oke. Nah, jadi itu teman-teman semuanya, circle dan informasi yang senantiasa harus ditambah ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan tindakan A, terus kemudian pengen hasil B, ya nggak masuk akal dong. Iya. Oke, Om Bimo, kita break dulu, Om.